Oke, terima kasih Ibu Sri. Saya mau ke Ibu Ai dulu ya. Ibu Ai, berarti kalau secara kasus yang sudah terselesaikan dan terjawab bahwa ini tidak terjadi perdagangan organ, tapi tidak ya sampai saat ini tadi kan datanya. Tapi bahwa sudah ada nyawa yang melayang, yang kemudian menjadi korban begitu ya. Artinya dari KPAI catatannya seperti apa? Motif penculikan anak itu bertambah atau seperti apa? Iya, tentu kami juga punya data sebagai salah satu tugas dan fungsi. Jadi tadi kepolisian menyampaikan demikian datanya. Tentu kami juga punya data terkait anak yang menjadi korban penculikan, garis miring perdagangan, garis miring penjualan organ tubuh. Nah ini kalau yang terakhir itu 0. Dari sejak 2011 kami tidak menemukan data faktual dan terlaporkan, bahkan mungkin sudah masuk kepolisian pun tidak kami temukan secara jelas. Namun yang menjadi anak korban penculikan di 2022 itu sudah ada 35 kasus. Dan diantaranya adalah memang beragam sekali latar belakangnya, yang betul terjadi juga ada, tapi kemudian ada yang sudah terkonfirmasi itu juga tidak terjadi gitu ya. Dan kemudian juga ada di ruang-ruang domestik, misalnya suami istri yang mengadukan bahwa diantaranya menculik anak, padahal ada situasi yang tidak mampu menyelesaikan konflik di dalam keluarga misalnya. Tetapi memang yang perlu diwaspadai adalah benar itu terjadi fakta penculikan anak itu terlaporkan ke KPAI itu juga ada. Salah satunya adalah Malika yang hari ini ya sudah kembali, kemudian yang Cilegon juga benar sudah sebulan dan ditemukan mengemis. Kemudian pernah mengingat ada seorang ibu yang berhubungan secara virtual ya dengan seseorang, tetapi akhirnya bertemu dan dia merasa bisa menitipkan anaknya gitu ya, dan kemudian itu terjadi penculikan. Juga ada yang pernah merekrut 12 anak untuk dijadikan pengemis waktu itu di Depok, dan beberapa juga pernah terjadi di Jakarta. Nah saya kira message-nya adalah benar itu ada peristiwa faktual, tetapi lagi-lagi ketika ini menjadi sumber pemberitaan yang kemudian juga kita tidak mampu mengkontrol, banyak pihak-pihak yang ternyata malah memanipulasi. Contohnya misalnya ada sebuah narasi kemudian diinsert dengan kata-kata seorang ibu ya, yang kemarin mungkin namanya Saskia, ini saya sampaikan saja supaya masyarakat justru malah saling nge-share, tidak ada ujung pangkalnya, padahal itu tidak terjadi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terakhir ada seorang ibu juga yang sedang seolah-olah diinterogasi oleh kepolisian, disuruh mengaku waktu itu, dan sampai detik ini tadi bahkan siang saya koordinasi dengan Bareskrim bahwa itu sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, jadi memang disinilah mungkin kita juga harus semakin memahami bahwa literasi digital itu sangat penting dalam menemukan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tentu catatan KPAI terkait penculikan ini, di satu sisi ada sentimen positif terhadap munculnya kepedulian sosial yang sedemikian tinggi. Tetapi di sisi lain kita harus mampu juga mengimbangi secara bijak dengan tontonan, tayangan, mengkonsumsi berbagai konten, itu yang sangat penting. Terutama di ranah yang paling domestik adalah hubungan anak dengan orang tua. Nah ini salah satu hal yang sangat penting tadi disampaikan juga sama Ibu, yang memang memunculkan ketika ada grooming child, ada seseorang, apalagi sindikat. Kami juga melihat ada situasi sindikat tersebut gitu ya, walaupun kasusnya beragam dan bervariasi. Begitu Mbak Bilkis. Ibu Ai Mariati, kita akan sambung lagi. Saya juga penasaran, berarti ada dua nih yang terpengaruh dengan media sosial gitu ya. Yang satu kemudian yang menjadi alasan motif tadi ya, malah justru ikut-ikutan melakukan ini karena berharap mendapatkan uang yang besar untuk melakukan perdagangan organ. Yang satu lagi kemudian menjadi konten begitu ya, konten yang justru memanas-manasi dan kemudian tidak ada ujung pangkalnya dan tidak solutif. Sesaat lagi kita sambung di Perempuan Bicara.